desa ini, istri dijadikan pelayan bagi tamu yang berkunjung di rumahnya. Tradisi dibentuk melalui berbagai aspek dalam waktu yang sangat panjang. Biasanya, tradisi terbentuk apabila ada nilai yang dianggap baik dan disepakati bersama-sama. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa banyak sekali tradisi aneh dan bahkan nyeleneh di dunia. Salah satunya di desa Kamchatka, negara Rusia. Barangkali kebiasaan atau tradisi di sebuah desa di negara ini sangat nyeleneh dan aneh. Tradisi ini tentang perlakuan kepada tamu yang sedang berkunjung ke rumah warga. Kalau di Indonesia, sudah biasa untuk menjalin tali silaturahmi, warga bertamu ke rumah kerabat atau teman. Untuk menghormati tamu, tuan rumah biasa menyuguhi tamu dengan makanan atau minuman enak. Kadang, kalau sudah akrab, tamu bisa menginap di rumah yang sedang dikunjunginya. Tak lazim, di desa ini menjadi sangat berbeda dan sangat nyeleneh tentunya. Tamu tak hanya disuguhi makanan enak saja, melainkan juga bisa menginap serta dibolehkan tidur dengan istri tuan rumah. Bahkan bisa berhubungan intim sampai puas sebagai jamuan dari tuan rumah. Desa dengan tradisi menerima tamu yang aneh itu yaitu Desa Kamchatka, salah satu desa di negara Rusia. Di Kamchatka dan beberapa desa seperti Chutki, Eskimo, punya kebiasaan nyeleneh saat menerima tamu. Penduduk di desa-desa itu rela berbagi istri dengan tamu yang sedang mengunjunginya, atau dengan teman yang sedang berkunjung ke mereka. Jadi, kalau ada teman yang berkunjung, si tuan rumah tak akan marah jika tamu itu menginap dan berhubungan intim dengan istrinya. Pun sebaliknya, jika dia berkunjung ke rumah temannya, temannya juga akan melakukan hal yang sama, mempersilahkan tamunya berhubungan dengan istrinya. Kalau ini terjadi di Indonesia, bisa terjadi perang bubat, bisa saling bunuh-bunuhan. Di balik itu semua, ternyata tradisi nyeleneh itu ada tujuannya. Tujuannya tidak lain adalah sebagai cara untuk membantu suku-suku kecil dalam menarik gen baru ke dalam banyak hubungan darah. Karena di sana, resiko hubungan sedara sangat tinggi. Maka, untuk mencegah efek dari hubungan sedara, warga di sana rela berbagi istri dengan tamunya. Poligami dalam tatanan hidup masyarakat Eskimo dinilai sebagai tanda bahwa seorang pria memiliki kekayaan yang lebih dari cukup. Sebab, ia mampu memenuhi kebutuhan para wanita yang ia nikahi. Walau tingkat poligami di Eskimo menurun, saat agama Kristen diperkenalkan pada masyarakatnya, praktik memiliki istri lebih dari satu yang dilakukan masyarakat di kutub utara itu tidak menjadi hilang. Karena lumrah terjadi jika seorang wanita mengandung anak yang bukan berasal dari suaminya sendiri, ia gak bakalan jadi bahan omongan tetangga. Sebab hadirnya seorang anak bagi masyarakat Eskimo dinilai sebagai kemampuan sang istri memberikan keturunan dan melanjutkan kelangsungan hidup. Sehingga bila suami istri nggak punya keturunan, mereka bisa dapat anak dari pasangan lain. Tentu hal ini sangat dianggap buruk jika terjadi di Indonesia. Maka dari itu, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa tradisi dan kebiasaan di dunia ini sangat beragam. Terlepas dari nilai baik buruk, pantas atau tidak pantas, itulah fakta yang terjadi
di Rusia.